Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk boleh bangkit berdiri, maupun saudara yang mengikuti secara online juga boleh diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kebaktian Minggu Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memperingati Minggu Palem, di mana Yesus masuk ke dalam Yerusalem dengan disambut sorak-sorak Hosana oleh penduduk Yerusalem dan orang-orang Israel. Mari kita juga menyambut dengan lagu yang pertama, mempersembahkan segala kemuliaan dan hormat bagi Sang Raja Kristus. Mari kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemuliaan dan hormat padamu Rajaku, nyanyian anak-anak manis memujimu. Hosana anak Daud, diberkatilah Kau, Raja Israel datang dalam nama Tuhan. Malaikat yang di surga muliakan namamu, seluruh yang dicipta membalas pujimu. Kaum Israel menyambut datangnya Sang Raja. Kami naikkan doa dan puji nama-Mu. Umat-Mu menyanyikan pujian yang besar. Sebelum Kau menderita, Engkau diagungkan. Kau terima pujian yang kami naikkan. Ya Raja yang pemuda pemeliharaan negara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di Minggu Palem ini kami boleh merayakan dengan menaikkan segala kemuliaan dan hormat bagi Sang Raja yang datang untuk mencari kami yang terhilang, supaya kami boleh kembali kepada Allah Bapa. Tuhan, kami berdoa seluruh rangkaian ibadah di tempat ini maupun juga di gereja-gereja yang lain ya Tuhan, nama-Mu saja yang boleh ditinggikan, dan jemaat Tuhan boleh dibangunkan rohaninya. Dan kami serahkan seluruh kebaktian hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan menyanyikan lagu yang kedua, Penebus yang Mulia, ketiga baitnya. Yesus tersalib di Golgota, derita sengsara bagi kita, segala dosa ditanggung-Nya, terselamatkanku yang berdosa. Juru selamatku, juru selamatku, Maha suci Kau mati di salib, darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Bapa ampuni dosa mereka, Dia berdoa bagi kita, darah tercurah selamatkanku, dasar kasih-Nya kepadaku. Juru selamatku, juru selamatku, Maha suci Kau mati di salib, darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Ku cinta Tuhan, sobat setia, penuh bersyukur, muliakan Dia. Bibir lidahku puji selalu akan nama-Mu dan kasih-Mu. Juru selamatku, juru selamatku, Maha suci Kau mati di salib, darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab yang saudara bawa ke dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yohanes 17 ayat 1 sampai yang ke-8, doa Yesus untuk murid-muridnya. Mari kita baca bersama-sama ke-8 ayat ini. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang pertama dan yang kedua saja. Lalu setelah itu kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan juga mempersiapkan hati untuk doa syafaat. Mari kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua.
Kita akan fokus kepada beberapa pengumuman penting, saudara. Saudara boleh melihat seperti biasa, ada streaming Reform Injili yang dimulai setiap hari Senin. Kita akan melihat beberapa rangkaian acara-acara mulai dari eksposisi Efesus hari Senin, dan hari Selasa ini ada PDSTMI. Saudara diundang untuk boleh datang ke Kapel Hosana malam jam 7. Kita biasanya di Persekutuan Doa STEMI, kita akan mendoakan beberapa aktivitas-aktivitas yang akan diselenggarakan seperti KKR Paskah di berbagai kota. Nah, nanti kita akan juga mendoakan di dalam pokok doa kita KKR Paskah di berbagai kota, mulai dari Surabaya sampai ke Manado, Ambon, dan Makassar. Lalu berikutnya hari Rabu dan Kamis diteruskan eksposisi. Lalu Jumat seperti biasa ada PA Jumat yang berjudul Behold What Manner of Life yang dibawakan oleh Pendeta Audi Santoso. Kalau hari Jumat bukan jam 7 tetapi jam setengah 7. Saudara juga boleh diundang untuk datang ke Kapel Hosana. Lalu hari Jumatnya saudara, paginya itu kita akan ada, ya kalau Sabtu seperti biasa kita ada persekutuan doa pagi ya, setiap Sabtu jam 7 pagi. Lalu kita akan ada kebaktian Jumat Agung gabungan se-Jabodetabek, yaitu 5 hari dari sekarang. Kita akan mengadakan pagi jam 9, berarti ini biasanya adalah gabungan dari pusat maupun juga cabang-cabang se-Jabodetabek. Lalu minggunya kita akan kebaktian Paskah gabungan 3 bahasa, yaitu kebaktian pagi Mandarin, kebaktian Indonesia maupun juga kebaktian sore dan English service. Kita bersama-sama merayakan kebaktian Paskah. Lalu mungkin saudara berpikir, biasanya apa yang jemaat lakukan ya? Kalau di dalam Jumat Agung kita merayakan kematian Kristus, lalu Minggu kita merayakan kebangkitan Kristus. Hari Sabtu itu biasanya umat orang Kristen merayakan apa saudara? Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan kalau pada di dalam Alkitab adalah mereka merenung, mereka menangisi, mereka masih bingung akan apa yang terjadi kemarin ketika Kristus yang mereka harapkan sebagai Mesias meninggal, disalibkan. Tetapi kita di zaman modern, ketika kita melihat ke belakang dan kita tahu bahwa hari Minggu adalah kebangkitan, maka kita menyambutnya dengan sukacita. Maka hari Sabtu tanggal 16 April kita menyambutnya dengan Easter Concert. Saudara bisa datang menghadiri dari Mesaya part yang kedua yang akan dikondak oleh Pendeta Stephen Tong. Saudara, kita juga melihat hari Minggu itu Paskah jam 9 pagi, tapi sorenya ada kebaktian Paskah yang dimulai juga KKR Paskah di Pantai Indah Kapuk. Saudara bisa mengajak rekan-rekan atau saudara yang berbahasa Mandarin, karena ini juga dikotbahkan dalam bahasa Mandarin yang akan ditranslate ke dalam bahasa Indonesia di Pantai Indah Kapuk. Saudara bisa mulai mengajak saudara-saudara untuk hadir di Swiss Hotel Jakarta jam 5 sore. Jadi jam 9 kita beribadah di sini, jam 5-nya akan ada kebaktian Paskah PIK Pantai Indah Kapuk. Lalu saudara, bukan hanya ini saja, tetapi memang di bulan April ini bulan yang padat, bulan di mana kesempatan untuk kita boleh memberitakan Injil lebih luas lagi. Maka ada acara-acara lain, dan bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Kita doakan nanti akan ada Paskah untuk anak-anak, dan ya Kristus hidup ya di sini. Sekaligus juga saya ingin mengumumkan mulai minggu lalu sekolah minggu GRI Pusat sudah dimulai secara fisik. Jadi yuk ikut lagi sekolah minggu di RMCI SD kelas 1 sampai 6 jam 9.30 di dalam kelas yang berbeda-beda. Saya akan tampilkan beberapa foto, saudara bisa lihat betapa bahagianya anak-anak ini ya ketika mereka mengikuti sekolah minggu secara fisik lagi. Ini kelas 1 sampai kelas 2. Saudara bisa lihat tetap ada prokes, tetap ada jarak, tetap memakai masker. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk membawa anak-anak. Mungkin anak-anak yang lebih excited untuk datang ya. Ayo Pak, Ma, datang lagi ke sekolah minggu. Mereka ingin, mereka bisa bertemu dengan teman-teman mereka. Lalu kelas 3 dan 4, ini di ruang 112, semua di lantai 1 saudara.
Saudara juga bisa lihat ini ruangan yang lebih besar. Lalu kelas 5 dan 6 juga ada ya. Ini di lantai 2, di ruang 214. Jadi jangan ragu untuk mengajak anak-anak kembali. Mereka sudah rindu untuk beribadah secara fisik. Dan sekaligus saudara, di sini saudara lihat tidak ada lagi pembatas, tapi bukan berarti tidak ada prokes. Tetapi bagi saudara yang datang sekeluarga, tidak apa untuk hadir, untuk duduk bersebelahan. Kecuali kalau saudara datang di mobil juga pakai jarak ya. Kan tidak ya, kalau di rumah tidak pakai jarak, di mobil juga tidak pakai jarak. Jadi yang satu rumah yang datang bersama-sama satu mobil, silakan untuk duduk bersebelahan. Tetapi yang lain tetap kita menjaga jarak. Dan yang berikutnya ada beberapa STEMI events saudara yang akan segera kita mulai kembali, seperti SPIK, seperti BCN dan NRITC. SPIK pneumatologi yang biasanya online sekarang akan dimulai Senin tanggal 16 Mei bulan depan dari jam 8 sampai ke jam 12. Speak Roh Kudus yang ke-7 dengan tema visi, kuasa dan pelaksanaan penginjilan sedunia. Lalu BCN yaitu Bible Camp Nasional juga dimulai bulan Juni, dan minggu depannya itu NRITC untuk remaja. Jadi BCN untuk SD kelas 1 sampai kelas 6, NRITC untuk SMP 1 sampai SMA 3. Saudara bisa mulai mengundang, mulai menginformasikan kepada rekan-rekan di luar kota ataupun juga yang saudara kenal di sini ya. Saudara yang punya anak-anak, dorong mereka, atau yang belum punya anak, doronglah anak-anak orang lain supaya mereka bisa ikut bersama-sama. Lalu bagi anak-anak, mereka rindu untuk melayani. Bukan hanya kita yang dewasa boleh melayani, tapi mereka juga dari kecil, sekecil mungkin mereka boleh dilibatkan di dalam pelayanan. Maka ada satu pelayanan yang anak-anak Bapak Ibu bisa ikuti, yaitu JOSCC. JOSCC itu apa? Jakarta Oratorio Society Children Choir. Membuka pendaftaran untuk anak-anak usia 6 sampai 14 tahun. Tidak ada persyaratan. Yang penting bisa menyanyi. Papa mamanya fales tidak masalah. Ada pengharapan anaknya bisa menyanyi dengan lebih baik, maka daftarkan anak-anak usia 6 sampai 14 ke JOSCC. Dan juga ada ensemble Geri Pusat mengajak anggota Geri untuk melayani bersama di pelayanan musik. Sekarang saudara, kita akan melihat pengumuman sukacita dari dua pasang yang akan melaksanakan pernikahan. Yang pertama, pasangan yang pertama, kita melihat mereka mengajukan pemberkatan nikah gerejawi dari saudara Max Havlar Purba dan saudari Taurisia Meisela Revu Alu. Hari Sabtu 23 April jam 10 di Kapel Agape. Dan pasangan yang kedua adalah saudara Karisma Adi Perdana Nitiputra dan saudari Gracia Rusli, minggu depannya Sabtu 30 April jam 11 di Aula John Calvin. Jika ada keberatan atau masukan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat Geri Pusat. Di dalam satu lagu dikatakan ada suka dan ada duka. Tuhan mengimbanginya suka dengan duka. Maka kita melihat kita bisa bersuka dengan mereka yang bersuka, tapi kita juga belajar berduka dengan mereka yang berduka. Ada dua pengumuman kabar duka cita. Yang pertama, saudara, kita berduka atas kepulangan dari Ibu Lani Cunong yang kembali ke rumah Bapak berumur 97 tahun. Nah, Ibu Lani Cunong adalah ibu dari Imelda Cunong dan ibu mertua dari penatua Husin Taslim yang biasanya menerjemahkan Pak Tong di dalam kebaktian Mandari. Jenazah telah dikebumikan kemarin di TPU Pondok Rangun Sabtu 9 April kemarin. Lalu yang kedua, saudara, juga berpulang Ibu Jap Li Xian, umur 73 tahun, ibu dari Bapak Li Nyan Nyut. Dan ya, Mama Ibu Sayuri, Bapak Yohanes dan Ibu Sajuni, Mama mertua Bapak Antonius Effendi, Ibu Mimi Kurniasari dan Bapak Jimmy Sumendap, Jemaat Geri Citra Surabaya. Dan ibadah pelepasan hari ini, hari Minggu, jam 10.30 di Grand Heaven Crematorium. Kita juga mendoakan bagi keluarga yang berduka.
Oke saudara, demikianlah pengumuman pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan 3 pokok doa. Yang pertama, saya mengajak saudara untuk doa pengakuan dosa, supaya kita sekali lagi datang mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua saudara, saya mengajak kita semua yang pria boleh berdoa untuk kebaktian Jumat Agung dan Paskah, baik di GRI maupun juga di tempat-tempat yang lain, di gereja-gereja yang lain. Biarlah ini boleh menjadi momen kembalinya jemaat datang beribadah fisik, dan kita boleh sekali lagi merenungkan makna kematian Kristus. Yang wanita, itu yang tadi pria ya saudara, yang wanita mendoakan untuk kebaktian Jumat Agung dan Paskah di berbagai kota. Biar ini boleh menjadi penjangkauan di kota-kota. Demikian kota-kota tadi ya, Surabaya, Ambon, Makassar, Manado, Pantai Indah Kapuk. Pokok doa yang ketiga, kita mendoakan untuk situasi dunia. Saudara, kita terus-menerus mendengarkan berita tentang perang di Rusia dan Ukraina, dan kita juga mendengar kesusahan masyarakat antara kenaikan harga, dan di beberapa tempat inflasi sudah lebih dari 60 sampai 100%. Kita doakan untuk kondisi dunia ini, karena kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita memulainya dengan mendoakan kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam dunia. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang ketiga saja, lalu kita masuk di dalam doa syafaat. Kepala, kita berdoa, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, datang kepadamu. Biarlah kami ya Tuhan boleh datang sebagai orang yang mengaku dosa-dosa kami. Biarlah kami datang bukan dengan hati yang tinggi, dengan tinggi hati ya Tuhan, dengan merasa cukup. Kami datang minta belas kasihan-Mu, minta anugerah-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh merasa kosong, siap untuk diisi oleh firman-Mu, siap diisi oleh anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap dari kami, setiap jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat yang datang meminta anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, yang pria berdoa untuk kebaktian Jumat Agung dan Paskah di berbagai tempat, maupun juga yang wanita berdoa untuk KKR Paskah di berbagai kota penjangkauan. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan ya Tuhan untuk kebaktian Jumat Agung dan Paskah. Biarlah ini boleh menjadi momen kebangkitan, jemaat Tuhan dibangunkan. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain boleh mengambil kesempatan ini, boleh mengambil momen ini untuk boleh kembali menggairahkan jemaat, boleh menggairahkan hati jemaat untuk kembali melihat kepada salib, melihat kepada penderitaan Kristus, dan boleh bersukacita atas kebangkitan yang kami boleh rayakan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa. Biar kiranya jemaat Tuhan, gereja Tuhan boleh sekali lagi dibangunkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk situasi dunia. Kita berdoa bukan hanya untuk perang, bukan hanya untuk naik harga. Apapun yang Tuhan gerakkan di dalam hati saudara, kita boleh sama-sama naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk situasi perang di dunia ya Tuhan. Kami berdoa untuk di Ukraina. Kami berdoa biar kiranya Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa untuk adanya kuasa-kuasa jahat boleh ditekan, boleh dihalau ya Tuhan, sehingga kebencian, kuasa power manusia boleh diluluhlantahkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi yang terjadi juga secara mikro, kenaikan harga di berbagai tempat yang menyulitkan orang-orang miskin. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan memberikan kepekaan bagi gereja-Mu. Tuhan
berikan kepakaran kepada kami yang berlebih untuk boleh menolong. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita menutup doa bersama kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menaikkan lagu yang ketiga, bait yang pertama dan yang ketiga. Setelah itu kita akan mendengarkan Josh YC Choir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang pertama dan yang ketiga. Sampai jauh
Mari kita bersama bangkit berdiri, kita menyanyi Haleluya Puji Tuhan sambil memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Jumat nanti kita akan menyelenggarakan kebaktian Jumat Agung untuk mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Maka biarlah kita bersama-sama juga menyiapkan hati kita, karena kita akan mengikuti perjamuan kudus. Jadi kita biarlah masing-masing boleh merenungkan dan kita siap pada hari Jumat nanti di dalam undangan Tuhan menghadap meja Tuhan dan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Dan saudara sekalian, kita juga mengingat akan ada KKR Paskah di PIK. Mari kita juga menyiarkannya menjadi humas supaya nanti ada orang-orang yang mendapatkan informasi. Jadi kebaktian akan dibawakan di dalam bahasa Mandarin, dan ini tempatnya di Swiss Hotel Jakarta yang ada di Peak Avenue Mall. Jadi kita bersama-sama akan hadir di situ pukul 5 sore. Biarlah ini menjadi info yang bisa kita sebarkan kepada rekan-rekan kita. Lalu berikutnya saya juga mau mengingatkan, tadi sudah diumumkan oleh Pendeta Heru bahwa Josisi itu adalah kur anak-anak membuka pendaftaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak umur 6 sampai 14 tahun, silakan untuk boleh mendaftar dan bisa mengikuti latihan sehingga mereka boleh belajar untuk memuji Tuhan. Dan bagi anak-anak yang mempunyai bakat musik, silakan mengikuti ensemble GRI Pusat. Jadi Bapak Ibu lihat misalnya sekarang yang di depan ada ensemble yang mengiringi bersama-sama pada hari ini. Selain piano juga ada ensemble kecil dan mereka bisa ikut bergabung dengan grup ensemble ini. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan menyanyi lagu Imanku Menengadah bait pertama saja, dan khotbah akan disampaikan Pendeta Stephen Tong. Imanku mengadah pada nama Allah, Juru Selamat. Dengarlah rohku, hapuslah dosaku dari hari ini milikmu. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Pimpinlah kami ya Tuhan pada hari yang bahagia ini. Kiranya kami anak-anak-Mu boleh lebih mengerti hati-Mu, mengerti dahsyatnya dari kemarahan, keadilan dan hukuman-Mu, sehingga kami mempersiapkan diri dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan, hidup lebih suci dan lebih berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami, pimpinlah dan berkati hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Lebih daripada 8 bulan kita sudah berkhotbah mengenai penghakiman Tuhan hari ini terakhir. Setelah selesai hari ini, kita menyambut Minggu Kudus, menerima dan mengingat kembali kematian dan kebangkitan Kristus. Hari Jumat Agung dan hari kebangkitan 5 dan 7 hari akan datang. Kami akan bergabung dengan seluruh orang Kristen KRI di ibu kota ini. Di tempat ini kita akan penuh iman membicarakan 2 tema yang besar. Siapa yang membunuh Yesus dan Kristus yang tidak boleh tidak bangkit. Kedua kebaktian ini di antara 9 kebaktian yang saya pimpin, dari mulai Kamis di Surabaya, Jumat pagi di sini, Jumat malam di Bandung, Sabtu malam ada konser, Minggu pagi Paskah di sini, Minggu malam Paskah di PIK, dan Senin saya pergi ke Makassar. Selasa saya pimpin kebaktian Paskah di Ambon. Rabu pimpin kebaktian Paskah di Makassar. Lalu sesudah itu saya menuju ke Tomohon, bikin kebaktian besar di lapangan sepak bola, dan kebaktian terakhir di satu tempat lapangan Sario di Manado untuk mengakhiri kerangkaian 9 kali kebaktian Paskah di dalam Jumat Agung tahun ini. Kali ini saya akan berkhotbah di 9 kota, 9 kebaktian dengan tema yang berbeda-beda, untuk meninggalkan sekelompok pengertian kristologi yang penting tentang kematian dan kebangkitan Kristus di masa tua saya. Tahun depan mungkin saya tidak keluar atau tidak pimpin begitu banyak. Tahun depan lagi lebih tidak mungkin lagi, karena sudah mengakhiri hidup. Maka saya harap meninggalkan sesuatu serangkaian khotbah yang penting untuk dunia ini sebelum saya berangkat kepada Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati gerakan ini. Di dalam masa 65 tahun saya berdiri terus, berkhotbah terus, sampai kaki sudah tidak kuat tetap pegang mimbar untuk menyelesaikan tugas saya. Dan mulai minggu depan hari Senin saya ke Ujung Pandang, Selasa ke Ambon, Rabu kembali ke Ujung Pandang, Kamis saya pergi ke Tomohon, dan Jumat saya kembali di Manado untuk melihat kemungkinan beli tanah di Makassar, di Ambon, dan terakhir di Manado, untuk 3 kota membangun gedung gereja KRII, mengakhiri tugas saya di dunia ini. Saudara-saudara kita, mulai dengan 1 KRII di Jakarta, akhirnya menjadi salah satu gereja yang terbesar di Indonesia di sini. Lalu kita mulai membangun kelompok orang beriman kepada Tuhan di 84 kota di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, di Amerika, Jerman, Australia, dan New Zealand. Puji Tuhan, Tuhan pimpin gerakan ini bertumbuh lebih cepat dari gereja lain,
Meskipun tidak boleh kita menjadi sombong, tapi kita minta Tuhan terus memperkembangkan gerakan reform Injili di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saya harap pada waktu saya tua melihat satu kota mendapatkan tanah yang memadai, mendapatkan uang cukup untuk membangun dan menjadi gedung gereja yang ditinggalkan di dunia untuk memuliakan Tuhan. Tahun ini dari CIT, dari SKC, dari Sekolah Logos di Surabaya, dari gereja di Medan, Semarang, Bandung, Malang, Surabaya, dan juga Ambon, di Jabodetabek, kita akan membangun 25 gedung. Dari mana saya tidak tahu. Saya cuma tahu berlutut, saya tahu berseru kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kasihanlah kami orang yang hina, yang lemah ini. Biar di dalam negara Indonesia kita membangun sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan saya dengan air mata dan dengan seruan dari jiwa minta saudara dukung pekerjaan Tuhan. Berilah uangmu, kirim ke pusat untuk kita beli tanah di kota-kota semua ini. Ada yang dulu 1 juta 1 meter, sekarang Ambon sudah menjadi 20 juta. Tetapi saudara anda yang diberi uang keberhasilan dagang dan usaha yang lebih, jangan egois, jangan menikmati terlalu banyak untuk hidup mewah di dalam kedagingan dan dunia ini. Mari kita investasi untuk surga. Mari kita mengkumpulkan untuk kehendak Tuhan. Mari kita bersukacita, rela memberi, memuliakan Tuhan. Dengarlah seruan orang tua ini. Dengarlah seruan pendetamu yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat mengasihi gerejamu, mengasihi GRI. Karena satu hari kita semua akan pergi kepada Dia dan tidak sisa apa-apa. Tapi biar investasi untuk pekerjaan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Saya akan pergi cari tanah di Ambon, di Makassar, di Manado, sebagaimana tanah-tanah lain sedang dicari di Buaran, di Depok, dan di tempat-tempat lain yang sudah kita tilik dan kita perhatikan. Semua ini harap tidak menjadi kosong, menjadi fakta, menjadi materi, menjadi gedung yang bisa menampung orang. Selain itu masih memerlukan izin. Kiranya Tuhan membuka mata pendeta-pendeta, membuka hati pemerintah-pemerintah, karena ini adalah satu gagasan yang membawa orang Indonesia kembali kepada Tuhan. Bukan bawa mereka pergi berdansa, berzina, berjudi, berfoya-foya, tetapi membawa mereka menikmati surga, menikmati Tuhan, mengerti firman Tuhan. Ini sesuatu pekerjaan yang mulia, sesuatu karya yang agung. Bukan saya sendiri. Mari kita berbagian, sama-sama berbagian investasi. Harap di dalam 2 bulan kemudian kita memberi jawaban kepada Anda. Di Ambon dapat tanah bagaimana, di Manado bagaimana, di tempat-tempat yang sekarang cuma pakai ruko kecil-kecil.
Lalu kita akan membangun gereja sehikmat, semaksimal mungkin. Misalnya di Solo kita dapat tempat cuma 340 meter. Saya memeras otak, memikir dengan sekuat tenaga, desain menjadi gereja yang bisa menampung 535 orang dengan ruangan kebaktian yang kecil 170 orang. Gedung yang 300 meter itu sekarang boleh menerima 700 orang di dalam. Karena tanah tidak cukup besar, dan kita harap kota Solo mempunyai gereja yang cukup memadai. Maka otak diperas mati-matian sampai jadi. Kalau bisa ditayangkan gereja Solo yang sudah jadi, ini salah satu mujizat. Saya harap saudara bisa lihat kerja keras otak saya tidak pernah berhenti. Kalau bisa ditayangkan gereja KRI di Solo yang sangat kecil, mungil, tapi sangat indah dan sangat maksimal dipakainya. Bagian audiovisual bisa tidak mentayangkan gereja KRI di Solo. Inilah gereja yang 300 meter menuju ke langit, 5 susun, dan menaranya salib sampai 27 meter, dan sekarang boleh menampung 700 orang di dalam. Gereja-gereja di Solo datang melihat, datang mengukur, kaget. Kok bisa tempat begitu kecil mempunyai kemungkinan menampung begitu banyak? Kita hanya menjawab atas anugerah Tuhan. Jadi saya janji kepada Anda, uang yang kau invest untuk bangun baik sekolah maupun gereja, semua dipakai, tidak ada 1 rupiah yang dikorupsi, tidak ada 1 inci tanah yang diboroskan. Semua menjadi bekal hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan saya percaya cara bangun gereja dari bijaksana yang Tuhan berikan, dari cara kita memberikan kemungkinan arsitektur yang terindah ini, akan merubah Indonesia, akan menjadi teladan, akan memimpin corak, memimpin tipe, memimpin segala macam metode membangun gereja untuk mempengaruhi semua gereja yang lain. Karena dari 1 orang diberkati menjadi berkat banyak orang. Apalagi nanti kalau satu-satu dibangun, ada 3 gereja yang ada kubah yang bundar, yang indah sekali. 1 di Medan, 1 di Semarang, dan yang terbesar di PIK 2 itu akan seperti Parliament House yang luar biasa. Kalau bisa tayangkan PIK 2 yang akan dibangun dengan gereja bisa 2.100 orang, dan dengan sekolah akan nampung ribuan orang, dan juga kalau mungkin 1 menara seperti hotel yang bisa menampung lebih 1.500 murid yang dikirim dari kota-kota luar negeri. Saya tidak tahu bagaimana mengisi kebutuhan ini, tapi saya tahu Tuhan saya sanggup memberikan kecukupan kepada kita masing-masing. Saya tidak tahu bisa tidak mentayangkan PIK 2 gereja yang agung itu, dan kita pakai uang seminim mungkin, meskipun tidak terlalu banyak, tapi akan menjadi indah luar biasa. Saya tidak tahu ada tidak PIK 2. Kalau tidak ada yang Medan atau yang Semarang ditayangkan di sini, mungkin mereka belum siap. Nah, saudara-saudara, hari ini sekali lagi saya berkata, inilah khotbah terakhir tentang penghakiman Tuhan di
di dalam perjanjian lama untuk tahun ini, dan kita masuk ke dalam kebaktian Jumat Agung. Setelah pulang dari Manado 2 minggu kemudian, saya mulai penghakiman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Berapa lama? Mungkin tidak sampai 10 kali, 2-3 bulan selesai. Sesudah itu kita masuk ke dalam seri yang sangat agung, tetapi mungkin tidak banyak. Relasi kosmos sebagai manusia menghadap Tuhan. The human relationship in cosmic relativity before God who created human being. Semua tema ini hampir tidak pernah dikhotbahkan di gereja lain. Semua tema ini ada petikan, kumpulan, tabungan pengertian kitab suci yang hanya di GRII. Kiranya Tuhan memberkati kita, membawa kita masuk ke dalam kelimpahan kebenaran Tuhan, sehingga kita seumur hidup tidak sia-sia hidup di dunia ini. Hari ini saya tidak baca kitab suci, tapi kita meringkaskan 2 minggu yang lewat. Tuhan menghakimi Nebukadnezar, dan minggu lalu Tuhan menghakimi Belsasar. Dua-duanya raja besar, kuasa besar, militer kuat, kemuliaan agung, tapi dua-dua dihancurkan oleh Tuhan. Sampai ada yang bertobat dan ada yang tidak bertobat. Saudara-saudara, kita biasa menghina orang lain, kita biasa mengabaikan yang lain. Yang penting kita, saya besar, saya hebat, siapa lu? Siapa lu? Semua kalah sama saya, baru saya rela hidup. Ini kurang ajar. Inilah manusia yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita ini siapa? Kita seperti semut yang kecil, kita seperti bakteri yang lemah. Kita semua adalah orang yang bisa mati, orang yang ada keterbatasan, dengan tubuh yang akan rusak, hancur, lalu menjadi mayat. Apa yang bikin kita sombong? Apa sih yang kita boleh congkak di hadapan Tuhan? Limited, polluted, small being with all the sins before God. Tapi kita sombong karena kita mempunyai daya, kita punya pintar. Kita anggap pintar itu punya kita sendiri. Kita anggap keberhasilan itu adalah usaha kita sendiri. Saudara tahu tidak? 50 tahun kemudian gedung ini masih ada. Saya sudah di kuburan, engkau sudah dimakan oleh semua ulat-ulat yang kecil, tubuhnya rusak. Kita cuma itu saja. Tak usah sombong, jangan bangga, jangan menganggap diri hebat. Di hadapan Tuhan kita hanya akan menjadi mayat saja. Tetapi justru manusia yang begitu lemah, yang begitu rusak, yang begitu remeh, bisa menggenapi rencana Tuhan yang agung, bisa di dalam hidup berapa puluh tahun memuliakan Allah dengan ratusan tahun hasilnya. Itu sebab sambil jangan sombong, juga sambil jangan menghina diri. Mari kita menjadi manusia yang berguna di mata Tuhan, menjadi makhluk yang memuliakan Allah di atas bumi, dan menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai ajal kita. Waktu Nebukadnezar menjadi raja pertama di dalam kerajaan yang paling besar di dalam Timur Tengah, itu namanya Babilonia, maka dia
mendirikan satu kota namanya kota Babylon di pinggir pantai Sungai Tigris yang temboknya tingginya 15 meter, yang tebalnya 5 meter, yang berpuluh-puluh kilometer keliling. Lalu mereka megah, inilah kota yang teragung, kota yang tergagah, kota yang paling kuat di dalam seluruh muka bumi. Siapa bisa masuk? Siapa bisa merobohkan? Siapa mempunyai kuda yang kuat untuk menghancurkan tembok ini? Siapa punya tentara yang bisa meloncat melewati tembok raksasa seperti ini? Waktu itu Nebukadnezar sombong, Nebukadnezar congkak. Dia menawan semua anak muda laki-laki yang paling ganteng dari negara-negara tangga. Siapa anak laki yang paling ganteng, yang paling mempengaruhi, paling menarik orang lain, ditangkap semua. Mengapa mentangkap orang ganteng? Karena dia mau perlukan orang paling pintar, paling elok, yang paling bijaksana menjadi budaknya di istana dari Babilonia. Mereka dibawa ke Babylon, dikebiri supaya tidak boleh ada anak. Ini sangat kurang ajar. Ini sangat biadab. Laki-laki yang ganteng dikebiri, lalu tidak bisa kawin, tidak bisa ada anak, menjadi budak selama-lamanya melayani di dalam istana daripada Nebukadnezar. Bayangkan, karena anakmu ganteng sekali, gagah sekali, muda, pintar sekali, lalu dibawa oleh raja orang lain, dikebirikan alat kelaminnya, menjadi orang yang tidak bisa lahir, tidak bisa menjadi ayah. Berapa sedihnya hatimu, berapa susahnya laki-laki itu, berapa kasihannya seumur hidup dia. Itu yang dikerjakan oleh Nebukadnezar. Kenapa dia memakai cara seperti ini? Karena dia mengetahui negaranya kalau tidak mempunyai orang pintar, tidak ada hari depan. Sama seperti Singapura hari ini, berusaha menarik anak paling pintar daripada Indonesia, daripada negara lain untuk menjadi orang Singapura. Dikasih beasiswa yang paling mahal, sekolah paling tinggi. Sesudah itu menjadi orang paling pintar, lalu melayani Singapura paling sedikit 6 tahun. Saudara-saudara, inilah negara yang mengerti hari depan. Negara yang tidak mengetahui nasib hari depan bagaimana, cuma taunya iri hati, taunya menolak bangsa yang pintar, taunya proteksi, taunya mendapatkan anak-anak sendiri yang bodoh, tidak apa-apa, jangan disayangi oleh asing. Proteksionisme bikin kemunduran satu negara. Negara-negara memakai polisi itu, akhirnya negara mereka terus tertinggalan. Saudara-saudara, di Amerika memilih semua anak-anak paling pintar dari Taiwan, dari Tiongkok, dari Malaysia, dari Indonesia, mana saja, lalu diterima murid yang paling bijaksana. Saudara-saudara, Nebukadnezar lebih daripada Amerika. Dia bukan saja mau anak yang paling pintar, dia mau anak yang paling ganteng. Ini penting tidak? Penting. Seorang pendeta yang ganteng lebih menarik banyak orang mendengar. Yang cacat, yang bodoh, yang kelihatannya tidak sehat, tidak mungkin memajukan gereja. Nah, ini ada sesuatu unsur yang tidak banyak orang mau ngaku, tidak banyak orang perhatikan, tidak banyak perhatikan dan mengindahkan. Ini perlu. Nebukadnezar, raja yang hebat, raja yang berpandangan tinggi, raja yang mempunyai pengertian bijaksana yang sangat-sangat memuncak.
Dia ambil semua pemuda-pemudi yang paling ganteng, yang paling sehat, dibawa ke Babilonia, lalu dikebirikan. Sesudah itu Daniel, Sadrach, Misak, Abednego yang paling ganteng, paling sehat, semua menjadi sida-sida. Semua dikebiri, lalu melayani selir-selir di istana. Saudara-saudara, lalu dia memakai Daniel, memberi pendidikan tertinggi supaya dia boleh membantu negara, membesarkan negerinya. Tapi saudara-saudara, sayang sekali, sebagaimana generasi pertama Nebukadnezar, generasi kedua Nabonidus, generasi ketiga Belsasar, lalu Tuhan hancurkan Babilonia, negara yang paling kuat, paling gagah, paling mempunyai militer yang paling dahsyat. Di dalam satu malam sama sekali ditumpaskan oleh Tuhan. Sedih bukan? Kerajaan dibangun dengan puluhan tahun, dengan tentara ratusan ribu, dengan senjata-senjata yang mahal sekali. Sesudah 2 generasi hancur di dalam satu malam. Indonesia sudah mengalami lebih daripada 7 presiden. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, lalu Megawati, lalu itu SBY, sampai sekarang Jokowi. Saudara-saudara, satu persatu dipelihara, tetap berada. Dulu Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang 2020, sudah berapa tahun? Sudah 7 lebih puluh tahun tetap ada Indonesia. Sehingga negara Indonesia umurnya sudah lebih panjang dari Babilonia. Babilonia begitu besar. Nebukadnezar, Nabonidus, Belsasar habis. Baru 3 raja habis. Karena apa? Tuhan menghakimi. Adakah kerajaan yang kekal? Tidak ada. Ada orang kaya yang selama-lamanya kaya? Tidak ada. Waktu saya masih kecil, orang paling kaya di Indonesia namanya Lim Kunio. Waktu saya sudah dewasa, orang paling kaya di Indonesia namanya Lim Siu-leong. Sekarang tidak tahu Lim apa. Saudara-saudara, orang kaya di mana 30 tahun kemudian habis. Ganti orang lain 50 tahun kemudian habis. Jayanya hilang, berhenti karena uang bukan kekal. Kedudukan tidak kekal. Nama besar tidak kekal. Kesehatan tidak kekal. Keturunanmu juga tidak bisa memelihara kekekalanmu. Sekarang kita melihat sejarah. Di mana Nebukadnezar? Tidak ada. Di mana Nabonidus? Tidak ada. Di mana Belsasar? Tidak ada. Waktu saya membandingkan kerajaan Babylon yang begitu besar dengan kerajaan Qin dinasti di Tiongkok 2216 tahun yang lalu, Qin Shi Huang turun kepada anaknya, turun lagi kepada cucunya. Generasi ketiga, cucunya ditawan, negara dihancurkan, tentaranya semua dimusnahkan. Dia tidak ada lagi. Hanya 3 generasi. Persis Nebukadnezar, Nabonidus, dan Belsasar. 3 generasi. Saya geleng kepala. Saya tahu inilah dunia. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harap keturunan saya bukan 3 generasi musnah, dibuang Tuhan, binasa, hancur selama-lamanya. Harap baik-baik mendidik mereka. Anak saya menjadi hamba Tuhan, cucunya menjadi hamba Tuhan. Harap memelihara firman Tuhan, memelihara cinta Tuhan
dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan bergenerasi-generasi. Saudara-saudara, setiap orang ingin anaknya unggul. Inilah manusia. Saudara, in this world, the passing world, everybody think he's eternal. Every generation think they are eternal, but it is not true. Tidak benar. Manusia akan lewat dan kita akan menjadi mayat. 20 tahun lagi mau ketemu Stephen Tong, tidak mungkin. Hanya melihat kuburannya, melihat mayatnya, melihat tubuhnya sudah rusak, sudah hancur, sisa tulang, sisa gigi, dan seluruh itu tengkorak. Kita adalah manusia yang harus lewat. Jangan sombong. Jangan pikir GR saya penting sekali. Berapa cantik jadi nenek, berapa ganteng jadi orang tua, berapa sehat jadi mayat, jadi orang mati. Kenapa Tuhan menghakimi kerajaan Babylon? Kenapa Tuhan tidak menghakimi orang biasa, tetapi menghakimi yang paling besar, yang paling kuat, yang paling hebat, seperti Nebukadnezar, seperti Belsasar? Mereka tidak tahu diri. Nah, mereka di hadapan Tuhan tidak mentahan nafsu dan terlalu congkak. Saudara-saudara sekalian, Nebukadnezar masih mengetahui di atas dia ada Tuhan. Meskipun dia berani membasmikan Bani Israel, umat Tuhan, mentawan mereka yang ganteng untuk dikebirikan, tapi pada waktu dia tahu keterbatasan diri, dan akhirnya mimpi yang dia lupa itu, dia penasaran, minta dikasih tahu, saya mimpi apa? Mana ada orang bisa kasih tahu engkau mimpi apa? Yang mimpi sendiri lupa, suruh orang kasih tahu, itu tak mungkin. Kalau engkau tidak kasih tahu saya mimpi apa, saya bunuh kamu. Wah, diktatornya sangat sekali bocengli, tidak masuk akal. Orang kalau tidak bisa kasih tahu dia mimpi apa, harus dibunuh. Semua ahli sihir, semua pimpinan agama, semua orang rohani akan dipenggal kepalanya. Akhirnya ada seorang yang beritahu, di dalam kerajaan Nebukadnezar, di dalam wilayah Babilonia, ada satu orang muda yang diambil dari Yerusalem, yang ditawan daripada Yahudi. Dia bisa mentafsirkan, bisa memberitahu engkau mimpi apa. Ada orang seperti ini, coba bawa dia kemari. Mereka bawa Daniel. Daniel mempunyai muka yang cerah. Meskipun dia makan air putih, minum sama sayur, tidak makan daging yang banyak, tapi Tuhan memberikan dia keadaan yang elok, ganteng, hari depan, dan dia punya pameran tubuhnya sangat indah, mentakjubkan orang. Dengan mata yang berkilap-kilap, dia berkata, demikian firman Tuhan. Dia tidak menyombongkan diri. Oh Nebukadnezar, engkau telah memimpi sebuah patung yang besar sekali. Patung yang dibikin kepalanya emas, pundaknya perak, perutnya tembaga, kakinya besi. Di antara empat ini paling pendek kepala, pundak, dadanya besar, perutnya besar, yang paling panjang kedua kaki. Ini melambangkan engkau tidak lama akan hancur. Ada kerajaan yang lain menggantikan engkau, dan kerajaan itu akan hancur. Ada kerajaan lain lagi menggantikan dia, dan kerajaan itu akan hancur lagi. Lalu ada kerajaan yang keempat akan mengganti, dan kerajaan itu paling panjang seperti kaki, lebih panjang dari kepala, leher, pundak, perut,
paling panjang. Dan kerajaan itu akan memisah menjadi kanan dan kiri, timur dan barat. Oh, baru ingat, betul, itu yang saya mimpi. Setelah dia mimpi, dia tidak mau penjelasan selanjutnya, dia mau melaksanakan itu. Dan dirubah oleh Nebukadnezar, itu patungnya semua emas. Bukan berubah dari emas menjadi perak, dari perak menjadi tembaga, dari tembaga menjadi besi, dan dari besi menjadi separuh besi, separuh tanah. Nanti saya menjelaskan. Aku ingin mendirikan satu patung yang besar. Lalu dia pakai emas. Saudara tahu, emas 1 kilo tidak sampai 1 tangan beratnya, mungkin cuma separuh tangan. Dia bikin patung di tingginya 30 meter. Pakai berapa emas? Mungkin ribuan kilo. Seluruh kekayaan dari Babilonia dikumpulkan, dicairkan menjadi patung emas. Berdiri di tengah-tengah lapangan yang besar. Dia suruh orang Babilon semua keluar dari rumah, kumpul di situ. Suruh mereka menyembah patung emas itu. Semua menyembah, semua bertunduk, semua berdoa di depan patung emas itu. Apa artinya? Saya jaya, saya seperti patung emas, dari kepala sampai kaki emas. Saya akan terus menguasai sejarah manusia dan berubah sampai selama-lamanya. Benarkah? Tidak. Tuhan mengatakan emas menjadi perak, perak menjadi tembaga, tembaga menjadi besi, besi menjadi separuh besi, separuh tanah. Apa artinya? Nilainya makin kurang, kekuatan makin lemah, dan akhirnya tidak mungkin campur. Separuh besi, separuh tanah. Nah, bagaimana digabungkan? Tidak mungkin. Dicairkan, tidak gabung. Dihancurin, tidak bisa bersatu. Itu akan terus berpisah. Engkau, saya, engkau bukan saya bukan engkau. Lalu sampai akhir zaman, hancur dunia. Bagaimana hancurnya? Ada satu batu dari langit turun ke dunia yang bukan dibikin oleh tangan manusia. Batu itu turun, shupok. Lalu patung itu dihancurkan dari kakinya, roboh semua. Inilah salah satu nubuat yang paling penting di dalam kitab suci. Berarti Babylon tidak lama akan diganti oleh kerajaan lain. Kerajaan lain tidak lama diganti oleh kerajaan lain lagi. Kerajaan yang ketiga tidak lama akan diganti oleh kerajaan yang panjang seperti 2 kaki yang tinggi itu. Itu juga tidak lama. Akhirnya dunia akan kiamat. Pemerintah-pemerintah dan kerajaan-kerajaan berpisah, tidak mungkin berdamai. Sebagian seperti besi, sebagian seperti tanah. Bagaimanapun tidak akor, bagaimanapun tidak damai, bagaimanapun tidak bisa kerjasama. Perang dah habis-habis, dan akhirnya seluruh dunia hancurkan oleh Tuhan dengan batu yang bukan dibikin oleh tangan, dari surga turun menghancurkan itu. Pada waktu Nebukadnezar dengar ini mimpiku, iya benar, saya memang mimpi ini. Ini artinya apa? Waktu dia dengar, dia tidak senang. Kerajaan Babylon akan berhenti, berarti saya mati. Berarti Babylon tidak bisa terus. Sesudah itu diganti kerajaan, dan kerajaan itu tidak sekuat Babylon. Berarti saya masih nomor 1. Boleh juga ya. Lalu ganti oleh siapa? Ganti oleh kerajaan Persia. Setelah Babylon turun, Persia masuk. Setelah Persia jatuh, Greka masuk. Setelah Greka jatuh, Romawi masuk. Ini 4 kerajaan yang besar. Memang terjadi di dalam sejarah.
Sehingga kita mengetahui Daniel merupakan seorang nabi yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, menguraikan sejarah persis seperti apa yang kita lihat di dalam kira-kira 2800 tahun lalu sampai sekarang. Setelah Babylon, dia terus tidak, dia mati, dia binasa setelah bersasar. Lalu yang masuk siapa? Yaitu Persia. Setelah Persia masuk menggantikan Babylon, berapa lama? Juga tidak lama. Akhirnya abad 3 sebelum Kristus, Persia hancur. Diganti oleh siapa? Oleh Greka. Siapa Raja Greka? Raja Greka Alexander the Great merubah politik, merubah kuasa, merubah penguasaan kerajaan dari Persia. Dia adalah anak yang umur 20 menjadi raja, 32 meninggal dunia, cuma 12 tahun. Sesudah itu Darius III dibunuh, Alexander the Great menjadi raja, 12 tahun kemudian dia mati, dan dia kuasanya direbut oleh 4 jenderal. Seperti apa yang ditulis di Daniel. Ada seekor kambing yang keluar dengan gagah, tanduknya kuat sekali. Dia hanya satu tanduk, tapi di tengah-tengah dia masih muda, tanduk itu hancur. Begitu hancur itu patah, keluar dari tanduk yang satu itu 4 tanduk kecil. Ini persis apa yang terjadi di dalam hidup Iskandar Agung. Saudara yang pernah belajar sejarah, dunia, engkau mengetahui Iskandar Agung setelah mati, akhirnya 4 jenderal merebut kekuasaannya yang berada timur tengah sampai di Mesir. Semua barang, semua yang diambil melalui penjarahan, setelah kemenangan politiknya dibagi 4 orang itu, dan 4 tidak ada satu lebih kuat dia. Semua seperti apa yang ditulis di dalam kalimat-kalimat Daniel. Daniel salah seorang sejarawan yang paling hebat, secara seorang nabi yang paling jitu membicarakan apa yang terjadi. Bagi Nebukadnezar, no interest. Saya tidak perlu dengar, yang penting saya bisa menjajah terus. Tapi itu tidak mungkin, karena kepala itu emas, sesuai itu dadanya menjadi perak, sesuai itu perutnya menjadi tembaga, sesuai itu kedua kakinya menjadi besi. Setelah Iskandar Agung gagal, akhirnya Greka ditaklukkan oleh Romawi. Romawi akhirnya pada abad keempat menjadi 2. Romawi yang timur pindah kota ke Istanbul, yaitu dulu namanya Konstantinopel. Romawi yang barat tetap di Roma, namanya Roma, dan sekarang sebagian Vatikan. Mengapa Roma menjadi 2? Karena kaki ada kanan, ada kiri, ada timur, ada barat. Eastern Roman Empire and the Western Roman Empire. Sejarah memang catat semua ini menurut kitab suci. Saya kagum, saya terheran-heran. Daniel diberikan bijaksana luar biasa. Meskipun alat kelaminnya sudah dikebiri, manusianya sudah dilumpuhkan, keturunannya tidak mungkin ada, tapi Tuhan membuat anak yang ganteng, yang pintar ini menjadi orang berbijaksana nomor 1 di dalam sejarah zaman itu. Dan dia telah menulis, menceritakan tentang hari depan seluruh dunia, kabar Nebukadnezar. Nebukadnezar setelah mengerti, setelah menerima pengertian, menerima akan rahasia diungkapkan Tuhan melalui Daniel kabar dia penuh dengan perasaan takut. Dia memuji Tuhan Allah. My God, you are greater God. I am the King of Kings, you are my King. I'm the Lord of the Lords, you are my Lord.
dia akhirnya rendah hati, mengaku Allah di surga lebih tinggi daripada dia. Inilah seorang raja yang masih tahu diri, raja yang masih tahu merendahkan diri. Begitu banyak orang jadi pendeta sudah sukses sombong, menghina Tuhan, menghujat Allah, menjadi presiden sombong, melukai Tuhan, menghujat Tuhan, melecehkan orang Kristen. Nebukadnezar tidak berani. Ya Allah yang tinggi, Engkaulah Allah tertinggi. Engkau menyatakan kuasamu lebih tinggi dari kuasa pemerintah manusia di dunia. Saya menyembah, saya bersujud kepada Engkau. Maka Tuhan masih kasihan kepada dia. Saudara-saudara, jangan kira engkau mempunyai kedudukan raja, engkau menjadi jenderal, engkau menjadi presiden, engkau tak perlu Tuhan. Di hadapan Tuhan engkau tetap manusia yang lemah, yang perlu dilahirkan oleh ibu, perlu dibesarkan oleh bapak, perlu dipelihara oleh makanan. Akhirnya engkau perlu dipimpin oleh Tuhan. Barang siapa yang sombong akhirnya dibuang oleh Tuhan. Nebukadnezar tidak dibuang, cuma dihukum sementara, makan rumput 7 masa, kembali lagi menjadi raja, tetap memuji Tuhan. Tetapi anaknya tidak mau jadi raja, tidak mau masuk kantor, tidak mau urus politik, suka memburu celeng, memburu binatang yang lain, menjadi orang yang main-main, tidak masuk kantor. Setelah Nebukadnezar hidup berfoya-foya seperti ini, anaknya lebih cilalakal. Anaknya namanya Belsasar mulai menghina Tuhan. Sekarang saya mau memberitahu kepada saudara, jangan kira nenek moyangmu pendeta, jangan kira papamu majelis. Banyak majelis di GRII anaknya tidak ke gereja. Kamu main-main, kalau kira seenakmu, kamu kira Tuhan tidak bisa diapain. Tuhan akan membalas, Tuhan menghukum keturunanmu yang tidak takut kepada Tuhan. Saya mau tanya, para majelis, di mana anakmu? Di mana cucumu? Saya tanya tua-tua, di mana keturunanmu? Di manakah anak muda di rumahmu? Pakai sepeda motor besar, brum, menyatakan kejayaan, kesombongan. Pakai mobil 8 silinder, bensinnya berpuluh-puluh liter, untuk menyatakan hebat, sombongnya. Tidak ke gereja, tidak takut kepada Tuhan. Sampai kapan rumahmu seperti ini? Nebukadnezar masih takut Tuhan, tetapi cucunya tidak. Nebukadnezar masih membesarkan, menyembah Tuhan dan mengaku dia lebih tinggi daripada raja, lebih tinggi daripada manusia, tapi cucunya tidak. Saudara, saya sangat sedih melihat banyak orang Kristen yang cucunya menjadi ateis. Saya sangat susah melihat hari depan anak-anak majelis, anak-anak tua-tua yang tidak takut kepada Tuhan. Hukuman Tuhan akan tiba dan mereka tidak sadar. Mereka kira seenaknya saya, Tuhan mau apa sama saya? Tuhan bisa apa sama saya? Waktu hukuman Tuhan datang, tidak ada satu orang bisa lari. Engkau sekarang sombong, engkau sekarang megah, engkau sekarang memuliakan diri sendiri. Tapi pada waktu bersasar megah, waktu bersasar sombong, dia panggil 1000 orang makan pesta dengan dengan menghadirkan makanan yang paling mahal, dengan masakan yang paling mewah, dengan koki yang paling mempunyai teknologi masak yang paling hebat, dan pakai sendok, garpu, piring, mangkok, gelas dari emas yang ditawan dari Yerusalem, membukti saya Nebukadnezar lebih hebat daripada Yehova. Engkau anak-anak Tuhan, di mana Tuhanmu? Engkau punya nenek moyang Solomon,
Dia mempunyai semua piring, mangkok, sendok, garpu, pisau emas, semua ditangkap, semua dijarah oleh kakak saya atau kakek saya Nebukadnezar. Keluarkan semua itu, mari kita makan enak-enak, barbecue, sate, semua makanan yang paling mahal. Waktu makan pakai garpu yang pernah dikuduskan oleh Solomon, yang pernah hanya dipakai untuk pekerjaan Tuhan, sekarang dimain-mainkan oleh Belsasar. Majelis-majelis, tua-tua, jangan kira anakmu, cucumu yang berani kurang ajar sama Tuhan akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan sedang mengincar, menanti, merencanakan waktunya untuk menghabisin mereka, untuk menghancurkan mereka. Dan mereka tidak sadar, mereka sombong. Tuhan bisa apa? Tuhan tidak bisa apa-apa kepada saya lebih hebat. Tuhan melihat dan Tuhan tunggu waktunya menghancurkan engkau. Di tengah-tengah mereka sedang makan, sedang mewah-mewah menikmati, mendadak ada tangan manusia yang keluar. Tangan dari mana? Tidak ada pahanya, tidak ada tubuhnya, cuma tangan keluar. Tulis minne tikel ufarsin. Pucatlah Belsasar. Waktu melawan Tuhan tidak pucat. Waktu dihukum Tuhan mulai takut. Waktu melupakan kakeknya, dia kira dia hebat. Waktu Tuhan menghakimi dia, baru dia sadar, dia tidak tahu mau lari kemana. Mine tigel ufarsin. Berhentilah. Hari ini hari terakhir. Karena engkau sudah dipertimbangkan oleh Tuhan, menyatakan kekuranganmu. Engkau memang kurang ajar, kurang didik, kurang takut, kurang taat, kurang cinta kabar Tuhan. Engkau berani melawan Tuhan, engkau berani menyangkal Tuhan, engkau berani menghujat Tuhan. Sekarang kelihatan kekuranganmu sudah dipertimbangkan. Hari ini negaramu akan dipindah kepada orang lain. Berhentilah kuasamu menjadi raja Babylon. Saudara, Tuhan tidak begitu keras waktu menghakimi Nebukadnezar, tapi Tuhan keras menghakimi cucunya. Jangan kira engkau lewat, engkau sudah ada apa-apa. Mungkin anakmu, cucumu tidak lewat. Mereka akan dihakimi, akan dimusnahkan, akan dihabisin oleh Tuhan setelah engkau mati. Mari kita menjadi orang yang takut kabar Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, mengetahui keturunan kita bukan milik kita, mengetahui anak-anak cucu kita itu pemberian dari Tuhan Allah. Kita harus memelihara, harus mendidik, harus membawa mereka kabar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu Babylon yang besar mati diam satu hari. Siapa tahu tembok yang paling tinggi menjadi milik orang lain. Siapa tahu kerajaan dengan tentara yang begitu kuat tidak ada lagi setelah hari itu. Malam itu Belsasar dibunuh. Minggu lalu saya sudah kasih tahu, yang bunuh tidak mempunyai tentara yang besar, mempunyai senjata yang sangat canggih, atau mempunyai kerumunan manusia beratus-ratus ribu. Mereka cuma gali lubang di tawah sungai yang mungkin 2 kilometer panjangnya. Dari dalam itu bikin lubang tunnel, terus menembusi sampai seberang. Sudah sampai seberang, dari bawah tanah naik lagi, keduk tanah, sudah naik akhirnya tembus persis di istananya daripada Raja Belsasar. Begitu muncul di kamar, Belsasar sedang tidur, sedang menikmati malam yang dia kira aman, tidak sadar musuh di depan dengan tombak, dengan pisau datang, memotong lehernya, menusuk jantungnya, memotong tangan kakinya, mati pada hari itu. Lalu seluruh kerajaan diambil oleh orang lain.
cara musuh membunuh engkau tidak seperti apa yang kau pikirkan. Tembok makin tinggi mereka tak bisa masuk, tembok masih lebar mereka tak bisa tembus. Kita akan aman terus. Saat engkau kira engkau paling aman, hari itu engkau mati, engkau dibunuh, engkau dihancurkan. Kerajaanmu menjadi milik orang lain. Alkitab mengatakan malam itu Raja Persia Darius masuk ke Babilonia. Hentikan Babilonia, hentikan kuasa Babilonia, hentikan tentara Babilonia. Hari itu Darius memerintah tentaranya, mari kita menyita, mari kita mengambil kerajaan besar, kota yang indah ini menjadi milik kita. Pemerintah turun, semua orang Babylon, raja-raja atau semua jenderal-jenderal dibunuh habis. Mereka mengambil alih, kudeta terjadi, kerajaan yang lama hilang, kerajaan baru mengganti. Inilah sejarah. Di mana ke Belanda sudah diganti oleh Soekarno. Di mana ke Inggris diganti oleh Abdurrahman. Di mana ke Filipina sudah dimerdekakan oleh orang Filipina. Roba zaman, roba generasi, roba dinasti. Inilah terjadi di dalam sejarah, tidak habis-habis. Maka kepala emas sekarang sudah dipenggal, ganti pemerintah baru dari perak. Nilainya turun tapi lebih besar karena kepala lebih pendek, dada lebih besar. Setelah dada dihabisin, ganti perut yang lebih lemah tetapi ada tembaga yang kuat sekali. Setelah tembaga diganti lagi dengan kaki besi kanan kiri. Sejarah mencatat inilah berhentinya Babylon, timbulnya Persia, berhentinya Persia, timbulnya Greka, berhentinya Alexander the Great, timbulnya Romawi di dalam 753 sebelum Kristus. Saudara, lalu berkembang sampai sebelum Kristus 323. Alexander the Great menjadi yang menguasai seluruh dunia dan akhirnya diambil alih oleh kerajaan Romawi. Dunia berubah. Yang sombong bye-bye, yang rasa diri sombong melawan Tuhan silakan mati. Tuhan teruskan sejarah sampai abad ke-21 ini. Sekarang kita lihat ada yang Joe Biden setelah Trump, ada Scholz setelah Merkel, ada orang yang namanya Boris Johnson setelah May Teresa, ada Xi Jinping setelah pemerintah Tiongkok yang lain, ada Putin setelah mengganti akan pemimpin yang lama. Dunia terus berubah. Sekarang dunia jadi apa? Jadi kaki yang 10 jari. Negara-negara yang banyak. Separuh keras seperti komunis, separuh lemah seperti demokratis. Sehingga dunia ini tidak mungkin campur, tidak mungkin berdamai lagi. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita ada di dalam zaman akhir. Kita ada di dalam malam sebelum Kristus kembali. Mari kita jangan berfoya-foya, jangan berzina, berjudi, jangan berbuat segala kejahatan seperti orang kafir. Mari kita menjadi orang Kristen yang penuh takut kepada Tuhan, menjadi orang suci yang beribadah dan hidup memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, dunia ini akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Saya sudah hidup 82 tahun. Saya sudah nikah 51 tahun. Saya sekarang sudah menjelang usia tua. Saya akan menanti pergi ketemu dengan Tuhanku. Dan saya harap kerjaan Tuhan yang saya lakukan di dunia boleh bertumbuh berkembang.
Bagaimana dengan engkau? Maukah engkau seperti Nebukadnezar, sombong tapi tetap ingat Tuhan? Atau maukah engkau seperti bersasar, sama sekali lupa Tuhan, akhirnya ditumpas, dihancurkan oleh Tuhan? Sekarang di mana Nebukadnezar? Sudah tidak ada. Sekarang di mana kan Napoleon? Sudah tidak ada. Sekarang di mana kan Hitler? Sudah tidak ada. Di manakah Kennedy? Sudah tidak ada. Di mana Lenin, Stalin, Mao Zedong? Sudah tidak ada. Karena dunia akan terus, Yesus akan datang. Mari kita penuh perasaan takut kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang hidup di dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan memimpin kita, Tuhan memberkati kita. Saya khotbah sampai di sini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta Pendeta Kristiono naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri penghakiman Tuhan di dalam perjanjian lama, seri yang sudah 9 bulan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang berdaulat, karena segala bangsa-bangsa adalah alat di tangan-Mu, di mana Engkau akan menyatakan kedaulatan dan kuasa-Mu. Engkau yang mengangkat dan Engkau yang mengganti raja-raja. Engkau menghakimi dan menimbang setiap perbuatan manusia. Tuhan, tolong juga supaya kami juga lebih memerhatikan generasi penerus, boleh dengan gentar, dengan takut, mendidik dengan penuh tanggung jawab, mengajarkan firman Tuhan dan menjadi teladan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh takut akan Tuhan dan terluput dari penghakiman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita akan mengikhlarkan iman rasuli beserta semua orang suci di seluruh muka bumi di dalam setiap zaman. Mari kita semua mengikhlarkan. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan lagu nomor 4, Ku Mohon Pimpinanmu. Lagu ini ditulis oleh Ernest Shirlfall untuk mengingatkan kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita diutus pulang untuk hidup suci, untuk memuliakan Tuhan, untuk berperang dalam dunia. Dan dia mengajak kita berdoa minta kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa berperang hidup kudus sampai akhirnya mengatakan amin kepada Tuhan waktu menghadap Dia. Mari kita nyanyikan lagu nomor 4, Ku Mohon Pimpinanmu. Mohon pimpinanmu saat ku berperang, dan tendamu rumahku, kaulah sandaranku. Ku mempersiapkan diri, kau membuatku kuat.
Mari kita masuk dalam doa persembahan. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengar firman-Mu, baik secara fisik maupun online. Berkati firman-Mu, kiranya firman-Mu menopang iman kami, karena firman-Mu adalah murni perisai bagi anak-anak-Mu yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk menggalikan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati persembahan kami, kuduskan dan layakan, kiranya hanya dipakai untuk memuliakan pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini, kiranya minggu depan kami dapat beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Heru. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Allah Anak Yesus Kristus, dan kekuatan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.